Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi ya kumpulan trik cepat SKD Ikatan Dinas ya. Nah, jadi kali ini trik cepat yang kita bahas tentang perbandingan. Nah, tapi sebelum kita lanjut materi perbandingannya ya, kakak mau kasih ingat dulu kepada adik-adik sekalian yang ikutan TO SKD-nya. Jadi TO SKD-nya akan ditutup pada pukul 24.00 WIB ya. Jadi setelah itu tidak bisa lagi mengirim jawaban. Nah, untuk pembahasan dan pengumuman rankingnya akan diumumkan pada esok harinya, yaitu hari Minggu. Nah, jadi nanti diumumkan di kanal YouTube kakak, yaitu KP Mat ini. Nanti akan bisa diunduh ya. Nanti kakak akan kasih linknya untuk pengunduhan soal PDF-nya dan perankingannya. Nah, kita lanjut aja ya langsung materi ini. Oke, kita baca dulu. Ada perbandingan senilai di sini. Nah, ciri-ciri soal perbandingan senilai, jika yang satu naik diikuti kenaikan yang satunya lagi, itu perbandingan senilai. Begitu juga sebaliknya, jika yang satu turun diikuti satunya lagi turun, maka juga dikatakan perbandingan senilai ya. Nah, ini udah ada konsepnya ya, nilai A, kemudian nilai B, kemudian ada nilai X, nilai Y, maka dia A per X per B per Y ya. Nah, oke. Jadi kita baca dulu soal ini. Andi mengendarai sepeda motor untuk menempuh jarak 60 km. Ia membutuhkan 5 liter bensin. Jika ia ingin menempuh jarak 75 km, berapa literkah bensin yang dibutuhkannya? Nah, jadi pada soal ini perbandingan senilai itu tinggal kita turunkan aja deh seperti ini. Kita turunkan aja. Nah, jadi kita susun dulu ya tabelnya. Tabelnya pun nggak usah terlalu rapi kali. Yang penting bisa membuat tabel sederhana. Di sini jaraknya kalau dia 60 itu 5 liter. Nah, kemudian kalau dia 75 itu berapa liter? Kita bilang X liter ya, X liter. Nah, ini perbandingan senilai. Kenapa? Karena saat jarak ditambah, otomatis itu bensin akan bertambah. Nah, saat jarak dikurang, otomatis bensin akan berkurang. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya. Jadi di soal nanti adik-adik tidak akan menemukan bahwasanya disebutkan, oh ini perbandingan senilai, oh ini perbandingan ini nggak ada ya. Jadi kita harus menganalisanya sendiri apakah ini perbandingan senilai atau tidak gitu ya. Nah, konsepnya seperti ini. Setelah kita bikin tabel sederhana seperti ini, lalu kita tarik panah ke bawah yang menunjukkan bahwasanya ini harus dibuat ke bawah seperti ini ya. Nah, tapi nanti pas adik-adik menyelesaikannya nggak perlu pakai panah-panah lagi ya. Ini cuman bagian penjelasan dari kakak aja ya. Nah, jadi ini kita bisa kali silang ya, 60x ya, kita kali silang, berarti ini 5 dikali 75. Berarti X sama dengan 5 dikali 75 dibagi 60. Nah, ini tinggal kaliin aja atau coret aja juga bisa ya kan. Ini kita coret ya, 60 dengan 5 itu bisa dibagi 5 ya, hasilnya 12. Sehingga tinggal 75 dibagi 12 ya. 75 dibagi 12 itu berarti 6,25 liter. Nah, jadi untuk menempuh jarak 75 km itu dibutuhkan bensin sebanyak 6,25 liter. Nah, jadi jawabannya itu A ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi lah ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di soalnya nanti ya tidak disebutin juga ya apakah ini perbandingan berbalik nilai atau tidak, tapi ada ciri-cirinya. Jika yang satunya naik diikutin yang satunya turun, maka atau sebaliknya yang satunya turun yang satunya lagi naik, maka itu dikatakan perbandingan berbalik nilai. Nah, konsepnya seperti ini ya. Kita bikin tabel. Jadi dia nilai A, nilai B, nilai X, nilai Y. Jadi panahnya naik turun Kak bilang ya. Nah, maksudnya apa? Dibalik nanti proses penyelesaiannya. Nah, biar lebih jelas kita lihat ya soalnya. Proyek pembangunan jalan direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun oleh 6 pekerja. Jika pekerja ditambah menjadi 18 orang pekerja, berapa bulan waktu pengerjaannya? Nah, di sini ada dua yang dibandingin, yaitu apa? Pekerja dan waktu. Nah, saat pekerjanya itu 6 orang, waktunya kita singkat W ya, P dan W. Nah, itu adalah 2 tahun ya. Nah, tapi saat pekerjanya ditambah menjadi 18 tahun, berapakah waktunya? Kita sebut aja X gitu. Nah, jadi ini yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Kita balik dia ya. Jadi 6 per 18 sama dengan X per 2. Lalu kita kali silang. Jadi 18X sama dengan 6 kali 2 ya. Berarti X sama dengan
12 per 18. Nah, ini kalau kita sederhanakan, sama-sama bagi 6 ya. Ini 2, bagi 6 ini 3. Ya, jadi 2 per 3 tahun. Nah, 2 per 3 tahun itu berapa bulan? Ya, kita jadikan aja ke dalam satuan bulan kali 12 ya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8 bulan. Jadi, jika pekerjanya itu 18 orang, maka dia siap dalam waktu 8 bulan. Jadi jawabannya itu A ya, 8 bulan. Nah, jadi soal-soal seperti inilah yang muncul pada TIU tahun kemarin ya. Jadi soal yang Kak bahas ini, baik soal yang pertama, baik soal yang kedua, ini adalah soal-soal TIU yang muncul di tahun 2019. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita yang di ketiga, yaitu jumlah diketahui. Nah, ini salah satu jenis dari perbandingan. Perbandingan uang Ali dan uang Budi adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka 560.000, berapakah selisih uang mereka berdua? Nah, jadi di sini diketahui jumlah uang mereka berdua, Tapi di sini ditanyakan selisih dari uang mereka berdua ya. Nah, jadi jika A banding B, ini triknya, dan jumlah kedua yang diketahui, maka nilai A sama dengan A per A tambah B, yaitu jumlah perbandingannya, dikali jumlah keduanya, jumlah yang diketahui. Nah, kemudian untuk mencari B juga sama, B per A tambah B dikali jumlah keduanya ya. Nah, di sini jumlah keduanya itu 560.000. Nah, jadi kalau kita buat sini Ali banding Budi itu adalah 3:4. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti itu 7 ya. Nah, jadi nilai Ali kan 3 ya. Nilai Budi itu 4. Nah, berarti nilai Ali sama dengan 3 per 7 kali 560.000. Nah, itu hasilnya adalah kita coret 560.000 bagi ini 80.000 ya. Nah, kali 3 240.000. Nah, kemudian si Budi itu kan nilainya adalah 4. 4 per 7 kali 560.000. Nah, ini kita coret 80.000 kali 4 itu 320.000. Nah, yang ditanya selisihnya, ya udah kita kurangin aja. Berarti selisihnya adalah 80.000. Nah, selain pakai trik seperti ini, ya, kita juga bisa seperti ini. Ya, triknya, cara lain, trik lain, kita bilang ya. Trik lainnya itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan perbandingan yang dikasih tahu di sini kan A banding B kan 3:7. 3:4 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan jadi 7. Nah, nilai Ali-nya tadi kan 3, nilai Budinya tadi kan 4. Oke. Nah, berarti kan nilai Ali-nya itu adalah 3 per 7. Nilai Budinya itu adalah berapa? 4 per 7. Nah, ini kita kurangin aja. Berarti 3 per 7 kurang 4 per 7. Berarti hasilnya 1 per 7. Nah, lalu dikali dengan apa? Total uang keduanya. 560.000. Nah, kita kalikan dapat juga 80.000. Oke. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di yang keempat, yaitu perbandingan 3 variabel. Nah, ini juga soal yang muncul di tahun semalam. Ini soal aslinya ya. Nah, jadi triknya gimana nih? Jika ada 3 hal yang dibandingin di dalam soal itu, maka caranya adalah, rumusnya adalah P1 per T1S1 sama dengan P2 per T2S2, di mana P itu adalah objek atau produk, S itu adalah subjek atau pelaku, T itu adalah waktu. Nah, kalau kita baca soal ini ya, untuk menyelesaikan satu buah kolam dibutuhkan 11 pekerja dalam waktu 4 hari. Kemudian berapakah banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 12 kolam dalam waktu 8 hari. Nah, jadi kalau kita tulis informasi ini, pertama itu ada kolamnya ya, ada kolamnya, kemudian ada pekerja. Oke. Kemudian ada waktu. Nah, di sini kolamnya yang pertama itu adalah satu buah, pekerjanya 11, waktunya 4. Kemudian mau menyelesaikan 12 kolam dalam waktu 8 hari, berapa pekerjanya? Kita sebut X pekerjanya. Nah, di sini untuk menyelesaikan atau memakai rumusnya ini, triknya itu adalah kita cari dulu produknya. Karena kuncinya itu di produknya atau di objeknya. Nah, di sini produknya apa? Produknya itu ini, yaitu kolam ya. Kolam ini sebagai produk. Nah, karena itu yang mau dihasilkan.
Nah, berarti itu adalah sebagai P-nya. Berarti ini adalah P1, ini P2, ya kan? Kemudian pekerja itu apa? Subjek atau pelaku, ya kan? Berarti ini adalah S1, ini S2, kemudian T-nya ini ya, T1, T2 waktunya. Nah, kalau udah dapat, tinggal masukin aja tuh ke dalam rumusnya. Nah, jadi kunci dari suksesnya kita mengerjakan soal ini adalah menentukan produknya terlebih dahulu, ya kan? Produknya apa? Nah, di sini berarti 1, ya kan? Per sesuai dengan rumusnya tadi ya, P1. Nah, T1 S1, T1-nya 4, S1-nya 11. Dibalik juga nggak apa-apa, 11 kali 4 juga nggak apa-apa. Kemudian P2-nya itu 12, T2-nya 8 dikali X. Nah, lalu kita kali silang. 8X sama dengan 12 kali 4 kali 11. Berarti X 12 kali 4 kali 11 per 8. Ini kita bisa coret ya. Sama-sama bagi 4. Ya, ini habis, ini tinggal 2. Nah, ternyata ini masih bisa. Kita bagi 2, ini 6. Berarti X sama dengan 6 kali 11 sama dengan 66. Jadi, banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 12 kolam dalam waktu 8 hari itu adalah 66 pekerja. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. 66 pekerja. Oke. Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya ke trik yang berikutnya atau soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita yang kelima. Nah, selisih diketahui. Nah, kita baca dulu di sini ya. Jika A banding B dan selisihnya kedua diketahui, maka nilai A adalah A per A kurang B. Jadi perbandingannya itu dikurangin ya, dikurangin. Kali selisih keduanya. Kemudian B-nya itu B per A kurang B kali selisih keduanya. Nah, jadi untuk triknya kita lihat dulu soalnya ya. Perbandingan uang Raya dan Siti adalah 3:5. Jika selisih uang keduanya 20.000, tentukan jumlah uang keduanya. Nah, jadi diketahui selisih di sini, tapi ditanya jumlah keduanya. Nah, kita tulis ya, Raya dengan R dan Siti dengan S. Berarti 3:5 di sini. Nah, ini kita kurangkan dulu. Hasil pengurangannya itu 5 dikurang 3. Jadi yang besar kurang yang kecil ya, jangan dibalik ya. Yang besar kurang yang kecil. Jadi jangan dibuat 3 kurang 5. Ini 2. Nah, Raya kan nilainya 3, Siti kan nilainya 5. Berarti Raya itu adalah 3 per 2 kali selisihnya 20.000 ya, 20.000. Nah, ini 20.000. Kita bagi 2, 10.000 ya, kali 3, 30.000. Nah, kemudian Siti itu berarti 5 per 2 kali 20.000. Nah, ini juga 10.000 ya, kali 5, 50.000 ya, 50.000 dia. Nah, karena yang ditanya itu jumlah, ya udah gini kita jumlahin aja, 80.000. Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya, 80.000. Nah, ada juga trik yang berbeda di sini selain trik ini. Nah, trik lainnya yaitu seperti ini. Nah, untuk trik lainnya itu karena di sini R banding S sama dengan 3:5, kalau dikurangkan dia 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, jadi kan ini adalah milik R, ini adalah milik S, berarti kita tulis saja R sama dengan 3 per 2 ya. S-nya sama dengan itu berarti 5 per 2 gitu ya kan. Nah, karena yang ditanya itu jumlah keduanya ya. Karena ditanya jumlah kedua, ini kita tambahin aja. Berarti 3 per 2 ditambah 5 per 2. Hasilnya 8 per 2. Nah, 8 per 2 itu kan 4. Nah, ya, kalikan aja dengan selisihnya. Kali 20.000. Nah, hasilnya 80.000 juga. Jadi ada 2 trik di sini ya, selain trik yang Kakak tulis di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang yang ke-6 yaitu salah satu nilai diketahui. Perbandingan kelereng Raya dan Siti adalah 2:3. Jika kelereng Raya 40, maka banyak kelereng Siti adalah, nah di sini udah ada triknya. Jika A banding B dan salah satu nilai diketahui, maka A per B sama dengan nilai asli A dibagi dengan nilai asli B. Nah, di sini kan Raya banding Siti sama dengan 2:3. Nah, di mana punya si Raya itu adalah 40 ya. Nah, 40 punya si Raya. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat seperti ini ya. R per S sama dengan punya Rayanya kan berapa? 40. Berarti 40 per S. Nah, perbandingannya apa? 2 per 3 sama dengan 40 per S. Kita kali silang aja. Berarti ya, kita buat di atasnya. 2S sama dengan 40 kali 3. S sama dengan 40 kali 3 per 2. Nah, ini kita coret aja. S sama dengan
40 bagi 2, 20. Kali 3S sama dengan 60. Jadi punya si Siti itu adalah 60. Nah, jawabannya itu B ya. Oke, bisa dipahami konsepnya. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya atau trik yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketujuh atau soal yang terakhir pada video kita kali ini ya. Ini adalah konsep perluasan dari perbandingan. Nah, kita baca dulu soalnya. Perbandingan usia Ilham dan ayahnya 5 tahun yang lalu adalah 1:3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapakah usia Ilham dan ayahnya? Nah, soal cerita yang di dalamnya terdapat perbandingan dan ada usia, kadang-kadang suka merepotkan adik-adik sekalian ya kan. Nah, tapi triknya gimana? Ada triknya kok. Jadi kalau mendapatkan soal cerita, baik itu perbandingan ataupun soal cerita yang melibatkan usia, itu triknya seperti ini. Ya, triknya adalah buat dulu usianya dimisalkan dalam bentuk sekarang. Jadi kalau di sini usia Ilham ya, Ilham itu kita buat dulu I sekarangnya. Karena kita nggak tahu usianya berapa sekarang gitu ya. Untuk ayahnya kita sebut itu A ya, karena kita juga nggak tahu usia ayahnya sekarang berapa. Ini yang sekarang. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita pahami maksud dari soalnya ya. Di sini kan katanya perbandingan usia Ilham dan ayahnya 5 tahun yang lalu, 1:3. Nah, perbandingan itu kan dapat dituliskan dalam bentuk per ya. Jadi usia Ilham ya dikurangi 5. Kenapa kurang 5? Karena di masa lalu gitu ya. Dibagi dengan usia ayahnya atau banding dengan usia ayahnya, kurangi 5 itu sama dengan 1:3. Nah, ini kita kali silang menjadi 3I kurang 15 itu sama dengan A kurang 5. Nah, sehingga ini kita bisa tulis 3I kurang A sama dengan minus 5 plus 15 gitu ya. Nah, jadi 3I kurang A sama dengan 10. Nah, ini dia. Ini persamaan pertama dari soal ini. Nah, persamaan kedua yang kita cari lagi di soalnya. Tahun ini. Nah, tahun ini kan usia ayah dan si Ilhamnya kan I dan A. Ya kan? Katanya selisih. Selisih itu artinya pengurangan. Selisih keduanya 30 tahun. Berarti itu usia ayah kurang usia Ilham, A kurang I sama dengan 30. Tapi jangan dibalik ya. Kenapa? Karena kalau usia Ilham kurang ayah, nanti selisih usianya itu negatif. Jadi jangan sampai terbalik dan nanti jawabannya pun jadi salah gitu ya. Nah, ini persamaan kedua. Nah, lalu kita eliminasi ya, kita eliminasi di sini. Eliminasi ya. Nah, berarti ini karena di sini huruf awalnya A, di sini huruf awalnya I, kita balik aja berarti min A ya tambah 3I sama dengan 10. Ini A kurang I sama dengan 30. Nah, di sini kita eliminasi variabel A-nya, kita jumlahkan, ini jadi habis ya. Berarti ini jadi 2I. Ini menjadi 40 ya. Berarti I-nya 40 dibagi 2 sama dengan 20 tahun. Nah, ini adalah usia Ilham, 20 tahun. Nah, sebenarnya udah dapat nih jawabannya, yaitu B ya, jawabannya 20 tahun. Nah, karena yang 20 tahun cuman choice B. Tapi kita coba cari usia ayahnya gimana? Kita substitusi. Nah, kita substitusi ke persamaan. Usia ayah berarti 30 ditambah I, yaitu 30 ditambah 20 sama dengan 50 tahun. Jadi usia ayahnya adalah 50 tahun. Oke. Nah, demikian video kita kali ini yang membahas tentang perbandingan ya. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian secara kontinu ya. Nah, jika ada requestan materi boleh komen di kolom komentar ya. Sekali lagi untuk TO-nya nanti malam akan ditutup jam 24.00 WIB ya. Dan untuk pembahasannya akan di-share besok hari ya. Secepatnya akan kakak share karena kakak juga tahu bahwasanya kalian mungkin mepet ujiannya. Hari Senin ada yang udah ujian gitu ya kan. Takutnya nggak keburu baca materinya. Oke, terima kasih untuk kesediaannya udah menonton video ini. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.